Kabut tipis turun perlahan dari lereng Lawu ketika 6 anak muda tiba di basecamp Cemoro Sewu. Waktu menunjukkan pukul 9.30 pagi. Udara begitu dingin, bahkan matahari yang bersinar pun tak mampu menembus kabut putih yang menggantung di antara pepohonan pinus. Mereka datang dengan semangat tinggi. 6 orang itu adalah Raffi, Gilang, Rina, Satria, Putri, dan Bayu. Teman kuliah dari Surakarta yang sudah merencanakan pendakian ini selama berbulan-bulan. Mereka bukan pemula, tapi juga bukan pendaki berpengalaman. Tujuan mereka sederhana, menutup masa liburan kuliah dengan kenangan yang tak terlupakan di salah satu gunung paling legendaris di Jawa Timur, Gunung Lawu. Namun tidak ada yang tahu, perjalanan mereka kali ini akan menjadi kisah yang tak pernah tercatat di berita manapun. Raffi, yang paling tenang di antara mereka, mengambil peran sebagai ketua tim. Wajahnya terlihat fokus saat memeriksa perlengkapan dan logistik. Tenda, kompor gas kecil, makanan instan, hingga kamera Satria yang digantung di dada. Kalau cuaca bagus, kita bisa sampai pos 5 sebelum malam. Katanya mantap. Satria tertawa sambil menyalakan kamera. Oke, bro. Semua udah siap? Hari ini kita bakal naikin konten yang beda. Mendaki Gunung Lawu, tapi versi real, tanpa drama. Ia tertawa lebar. Gilang ikut bersorak, mengacungkan tangan ke kamera. Namun suasana ceria itu tidak berlangsung lama. Saat mereka hendak melakukan registrasi pendakian di pos penjagaan, seorang pria tua berseragam penjaga base camp menatap mereka lama. Tatapannya kosong tapi dalam, seolah menyimpan sesuatu. Naiknya jangan malam, nak, katanya pelan. Jangan berhenti lama di pos 4. Kalau dengar suara gamelan, jangan ditoleh. Raffi tersenyum sopan, mengangguk tanpa banyak tanya. Tapi di belakang, Gilang berbisik ke Satria sambil tertawa kecil. Lah, kayak film horor aja. Mungkin biar kita nggak ngelakuin hal aneh di atas. Satria menimpali, santai, paling cuma mitos lokal. Biar wisata lebih mistis aja. Mereka tidak tahu, nasihat sederhana itu akan menjadi kunci dari semua kejadian yang menanti di atas sana. Perjalanan dimulai pukul 3 sore. Langit mulai murung, awan bergulung di puncak. Jalur Cemoro Sewu sepi hari itu, hanya satu rombongan lain yang sudah lebih dulu berangkat. Di sepanjang jalur pinus, suara langkah kaki mereka berpadu dengan desir angin. Sesekali terdengar gemerisik daun dari arah hutan, tapi tak ada yang berani menoleh. Putri berjalan di belakang, langkahnya lambat karena beban tas yang berat. Capek juga ya, padahal baru pos 1, keluhnya sambil tertawa kecil. Rina menepuk pundaknya. Santai aja, kan kita nggak ngejar waktu. Nikmatin aja, biar nggak tegang. Namun justru Gilang, yang biasanya banyak bicara, tiba-tiba diam. Tatapannya lurus ke depan, seolah memperhatikan sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Kalian denger nggak? Bisiknya. Raffi menoleh. Dengar apaan? Kayak suara gamelan, katanya pelan. Dari arah hutan, di belakang kita. Semua terdiam. Mereka hanya mendengar suara angin. Rina tertawa kecil, mungkin suara dari desa bawah. Kadang pantulan suaranya naik ke atas. Mereka pun kembali berjalan. Tapi sejak itu, Gilang tak lagi banyak bicara. Menjelang sore, kabut turun lebih tebal. Jalur berbatu mulai licin. Satria menyalakan kamera untuk merekam pemandangan, tapi hasil di layar terlihat aneh. Putih seluruhnya, seperti cahaya yang terlalu terang. Ia memeriksa lensanya, tapi tidak kotor. Gila, ini kabutnya parah banget. Gumamnya sambil tetap merekam. Dalam rekaman itu, yang kelak ditemukan rusak. Tampak bayangan samar di ujung jalur, berdiri di antara pepohonan. Tapi saat itu, tak ada seorang pun yang menyadarinya. Raffi menghentikan langkah. Kita istirahat bentar. 5 menit aja. Mereka menepi ke area agak lapang di sisi kiri jalur, duduk di bebatuan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi seperti lonceng kecil atau gamelan, tapi tak ada arah yang jelas. Bayu mencoba menenangkan suasana. Katanya Lawu tuh tempatnya para leluhur ya. Banyak mitos kayak istana gaib di atas sana. Rina menimpali dengan nada bercanda. Ya udah, nanti kalau ada yang nyapa, jawab sopan aja. Mereka tertawa, tapi Raffi tetap diam. Ia menatap ke langit yang mulai gelap,
dan untuk sesaat merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari balik kabut. Saat mencapai pos 2, kabut semakin pekat dan angin makin dingin. Putri mulai gemetar, bibirnya membiru. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak, memasak air untuk membuat minuman hangat. Satria menyalakan kamera lagi, berbicara ke lensa, "Hari pertama di Gunung Lawu, kabutnya gila banget, guys. Katanya sih kalau kabut kayak gini, itu tandanya lagi ada yang lewat." Tawa kecil terdengar di antara mereka. Tapi di ujung video, terdengar sayup suara perempuan bersenandung lirih. Tidak jelas dari mana asalnya. Putri menatap sekeliling. "Kalian denger nggak?" Rina menjawab, "Denger apa?" Putri diam. "Nggak jadi, mungkin angin." Namun setelah itu, ia tak banyak bicara lagi. Waktu menunjukkan pukul 6 sore ketika mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di area datar dekat pos 3, Penggik. Kabut sudah berubah menjadi kabus tebal yang menutupi pandangan kurang dari 2 meter. Hutan di sekitar mereka tampak hidup, seolah bernafas di antara kabut. Raffi memastikan semua tenda berdiri kokoh. Api unggun kecil dinyalakan, tapi nyalanya redup karena udara lembab. Sementara yang lain sibuk menyiapkan makan malam, Satria kembali melihat rekaman videonya. "Aneh," katanya lirih. "Apalagi?" tanya Gilang. "Di rekaman tadi, ada bayangan orang lewat di belakang kita. Padahal kita cuma berenam." Gilang menatap kamera itu beberapa detik, lalu menoleh keluar tenda. Tapi yang ia lihat hanyalah kabut putih yang bergerak lambat di antara batang pohon. Malam turun perlahan. Suhu merosot drastis. Mereka semua berkumpul di dalam tenda, saling menghangatkan tubuh sambil menyesap kopi hangat. Dari luar, terdengar suara ranting patah, pelan, tapi teratur, seperti langkah kaki yang mengitari tenda. "Babi hutan?" tanya Bayu pelan. Raffi menggeleng, mendengarkan lebih seksama. Langkah itu berhenti, lalu terdengar bisikan samar dari luar. "Jangan naik lagi." Putri membeku, matanya membulat. Ia menatap Raffi, tapi yang lain seperti tidak mendengar apapun. Satria keluar dengan senter, menyorot sekitar. Tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan suara angin yang menggema di antara pepohonan. Dini hari, Putri terbangun karena suara tawa pelan dari luar tenda. Suara perempuan, lembut tapi dingin. Ia mengintip keluar melalui celah tenda. Di balik kabut, ia melihat bayangan putih berjalan perlahan menembus kabut, lalu menghilang begitu saja. Tubuhnya kaku. Ia menutup mulut, menahan teriak. Beberapa detik kemudian, tenda mereka bergoyang pelan seperti disentuh sesuatu dari luar. Rina terbangun, panik. "Kenapa?" bisiknya. Putri hanya bisa menjawab pelan, dengan suara bergetar. "Kayaknya, ada yang jalan di luar." Suara gamelan kembali terdengar, samar, seperti berasal dari kejauhan. Tapi kali ini bukan dari bawah gunung, melainkan dari atas, dari arah puncak Lawu. Dan malam itu, tak ada satupun dari mereka yang benar-benar tidur. Kabut belum sepenuhnya pergi saat matahari mulai naik di balik pepohonan pinus. Udara di sekitar pos 3, Penggik terasa lembab dan berat. Tanah masih basah oleh embun, dan aroma tanah hutan terasa lebih pekat dari biasanya. Raffi bangun paling pagi, keluar tenda sambil merenggangkan badan. Dari kejauhan, samar terdengar burung-burung yang bersahut-sahutan. Tapi suasana terasa janggal, tidak seperti pagi di gunung yang biasanya riuh oleh kicauan dan hembusan angin. Di sini, semuanya terlalu sunyi. Ia menatap sekeliling. Tidak ada rombongan lain yang lewat. Tidak ada tanda-tanda pendaki di belakang maupun di depan. Seolah-olah mereka berenam adalah satu-satunya manusia yang tersisa di lereng Lawu hari itu. Satu persatu, anggota tim keluar tenda. Wajah mereka terlihat lelah. Rina tampak pucat dan lebih diam dari biasanya, sementara Putri menatap kosong ke arah pohon-pohon berkabut. Gilang, yang biasanya cerewet, duduk tanpa bicara sambil memegang cangkir kopi. Satria, yang membawa kamera, terlihat gelisah. Ia memeriksa baterai kameranya, tapi semuanya mendadak kosong, padahal semalam baru saja diisi. "Baterai penuh kok bisa drop semua?" gerutunya. Bayu menimpali sambil menyalakan kompor kecil. "Udah, jangan dipikirin. Mungkin efek suhu dingin."
Raffi hanya diam. Ia menatap jam tangannya, tapi jarumnya berhenti di pukul 3.45 pagi, waktu yang sama seperti ketika mereka mendengar suara langkah di luar tenda tadi malam. Sekitar pukul 9 pagi, mereka berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 4, Cokro Suryo. Jalur di depan mulai menanjak curam dan sempit, dengan sisi kanan jurang yang tertutup kabut. Saat berjalan, Putri tiba-tiba berhenti dan menatap sesuatu di tanah. "Raffi," katanya pelan, menunjuk bekas jejak kaki yang aneh. Jejak itu kecil, seperti telapak anak-anak, tapi jumlahnya banyak dan melingkar di sekitar batu besar. Gilang mencoba bercanda, mungkin pendaki cilik lewat. Tapi suaranya terdengar kaku, tidak benar-benar meyakinkan. Raffi hanya menunduk dan berkata, "Sudah, jalan terus. Jangan diomongin." Mereka semua tahu, di gunung, ada hal-hal yang sebaiknya tidak dibahas keras-keras. Beberapa ratus meter kemudian, Rina mulai berjalan lebih lambat. Nafasnya terengah, dan wajahnya makin pucat. "Raffi, aku pusing," katanya lemah. Raffi menghentikan rombongan. "Istirahat dulu. Minum air, ya." Tapi begitu Raffi menatap matanya, ia merasa ada yang tidak beres. Pandangan Rina kosong, seolah menatap sesuatu yang jauh di belakang mereka. Bibirnya bergerak tanpa suara, lalu perlahan membisikkan sesuatu. "Dia marah." "Siapa yang marah?" tanya Raffi spontan. Rina tidak menjawab. Ia menunduk, menggenggam tanah, lalu mendadak tersenyum samar. Bukan senyum Rina yang biasa. Putri merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Raffi dan berbisik, "Kita turun aja, ya?" Namun Raffi berusaha menenangkan. "Tenang dulu, mungkin Rina kelelahan. Habis ini kita istirahat di pos 4. Satria merekam semuanya, tapi ia tidak sadar kalau di layar kameranya, wajah Rina tidak tertangkap dengan jelas. Hanya kabut yang menutupi sebagian tubuhnya. Perjalanan menuju pos 4 makin berat. Kabut semakin tebal, dan suhu turun drastis meski matahari belum sepenuhnya tertutup. Di sepanjang jalur, sesekali terdengar suara seperti langkah kaki dari arah belakang, padahal tidak ada siapapun di sana. Bayu menengok berulang kali, memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Tapi yang ia lihat hanya kabut yang bergerak seperti napas, naik turun, seolah hidup. Raffi mulai resah. Di tengah perjalanan, ia menghentikan langkah. "Kalian dengar nggak?" Mereka semua diam. Dari kejauhan, samar terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bunyi kendang, kenong, dan gong yang berpadu dalam irama pelan. Suaranya datang dari arah jalur atas, tempat mereka akan menuju. Putri menggenggam lengan Rina. "Kita balik aja, Vi." "Serius? Aku nggak enak perasaan." Tapi Rina malah menatap ke arah suara itu, wajahnya datar, lalu berkata dengan suara pelan, hampir tanpa ekspresi, "Indah ya." Mereka mulai latihan lagi. Semua terdiam. Kalimat itu membuat suasana membeku. Setelah berjalan sekitar 2 jam lagi, mereka akhirnya tiba di sebuah area datar yang dikelilingi pepohonan tinggi. Di sana, ada tanda kecil bertuliskan, Pos 4, Cokro Suryo. Raffi memutuskan untuk beristirahat lebih lama di sini. Rina dibaringkan, Putri menyelimuti tubuhnya. Gilang sibuk menyiapkan makanan, sementara Satria kembali mencoba menyalakan kamera. Kali ini berhasil, tapi layar bergoyang, seperti bergetar sendiri. "Vi, kamu lihat ini," kata Satria, menunjukkan rekaman singkatnya. Di layar tampak mereka berenam duduk di pos. Tapi di belakang Raffi, tampak bayangan seseorang berdiri di antara 2 pohon, mengenakan kain putih panjang, wajahnya tidak terlihat. Raffi langsung mematikan kamera. "Udah, jangan putar apapun lagi. Fokus di sini." Ia sadar, ada sesuatu di sekitar mereka. Matahari mulai redup. Rina tiba-tiba bangun, menatap langit, lalu tertawa kecil. "Kalian udah masuk wilayah mereka," katanya pelan, dengan nada yang bukan miliknya. Putri mundur 2 langkah, ketakutan. "Rina, kamu ngomong apa sih?" Rina menatapnya dan tersenyum aneh. "Aku cuma pinjam tubuhnya sebentar. Kalian tadi lewat tempat kami sembahyang." Suara itu berat, dalam, bukan seperti suara Rina.
Lalu tubuhnya kaku, matanya terpejam, dan ia terjatuh ke tanah. Bayu panik, mencoba memapah, tapi Rina menjerit keras sampai suaranya menggema di hutan. Seketika angin berembus kencang, tenda kecil mereka roboh sebagian, dan kabut datang lebih tebal dari sebelumnya. Satria berteriak memanggil Raffi. Kamera yang dipegangnya bergetar, lalu mati seketika. Dari luar kabut terdengar suara tawa pelan, seperti anak kecil bermain di kejauhan. Raffi menenangkan Rina yang kini tak sadarkan diri. Putri mulai menangis, sementara Gilang Komat Kamit membaca doa. "Udah, tenang. Ini cuma gangguan," kata Raffi, meski suaranya sendiri bergetar. Namun sesaat setelah ia berkata begitu, terdengar suara perempuan parau dari arah belakang mereka. "Kalian sudah kami ingatkan." Semuanya membeku. Tidak ada yang berani menoleh. Menjelang malam, mereka sepakat untuk tetap di pos 4. Tenda didirikan kembali, tapi suasananya berbeda. Tidak ada lagi tawa, tidak ada obrolan ringan. Semua diam. Sebelum tidur, Raffi berdoa dalam hati, berharap besok pagi cuaca membaik agar mereka bisa turun. Tapi di luar tenda, sesuatu bergerak perlahan di balik kabut. Seolah-olah ada yang mengintip dari antara pepohonan. Ketika Putri terlelap, Rina yang tadinya pingsan tiba-tiba duduk tegak. Matanya terbuka, tapi kosong. Ia menatap langit-langit tenda, lalu bergumam pelan. Mereka datang lagi. Dan malam di pos 4 itu menjadi awal dari kegilaan yang akan menyusul. Malam di mana kabut laut tidak hanya menutupi pandangan, tapi juga kesadaran manusia. Kabut pagi di pos 4, Cokro Suryo, terasa seperti selimut tebal yang menelan suara. Udara begitu dingin hingga embun menggantung di rambut dan bulu mata. Saat Raffi membuka tenda, dunia di luar tampak kelabu. Tidak ada sinar matahari, hanya cahaya samar keperakan yang membuat pepohonan tampak seperti bayangan hantu berdiri di tengah kabut. Rina masih terbaring lemas di dalam tenda. Semalam tubuhnya panas, bibirnya kering, dan ia beberapa kali mengigau dalam bahasa yang tak dimengerti. Putri menjaganya sepanjang malam tanpa tidur. Satria tertidur dengan kamera di pangkuan, sementara Gilang dan Bayu tidur di luar tenda, mencoba menenangkan diri di dekat api kecil yang terus padam tersapu angin. Raffi memandangi jam tangannya, jarumnya kembali mati. Kali ini berhenti di pukul 2.13 dini hari. Ia tak lagi heran. Sejak mereka tiba di pos ini, semua alat elektronik seperti kehilangan fungsi. Ponsel, GPS, bahkan jam digital Bayu yang tahan cuaca pun beku di angka yang sama. "Vi," suara Putri pelan, "Rina ngomong sesuatu lagi barusan." Raffi masuk ke tenda. Wajah Rina pucat pasi, tapi matanya setengah terbuka. Dari bibirnya keluar gumaman lirih. "Gak semua pendaki boleh lewat sini, ada yang masih jaga." Raffi mencoba menggoyang bahunya. "Rin, bangun, ini aku." Rina menatapnya sekilas, tapi tatapannya kosong, seperti menembus tubuh Raffi. Lalu, dengan suara serak yang pelan namun tegas, ia berkata, "Mereka tidak suka suara tawa kalian semalam." Putri spontan menutup mulut, menatap Raffi dengan wajah tegang. Raffi tak menjawab. Ia tahu sesuatu sudah tidak wajar, tapi ia juga tahu kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Sekitar pukul 9 pagi, kabut menipis sedikit. Raffi memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju jalur puncak. Ia berpikir, semakin lama mereka diam di tempat, semakin buruk kondisi mental semua orang. "Naik sebentar aja, kalau cuaca makin parah, kita turun," katanya mantap. Namun begitu langkah pertama diambil, Rina tiba-tiba berkata tanpa menoleh, "Kalau kalian lanjut, jangan lewat jalur kanan." Raffi menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Tapi Rina sudah berjalan duluan, langkahnya mantap seperti orang yang tahu arah. Putri berlari mengejar. "Rin, tunggu. Kamu yakin kuat jalan?" Rina hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Jalur menuju atas semakin sepi. Kabut datang dan pergi, seperti napas besar dari perut bumi. Di beberapa titik, terdengar suara seperti gemerisik kain, padahal angin sedang berhenti. Satria menyalakan kamera, mencoba merekam, mungkin untuk mengalihkan rasa takut. Tapi beberapa menit kemudian ia mematikannya lagi, wajahnya pucat.
Aku barusan lihat bayangan orang jalan di depan Rina, tapi nggak ada wujudnya. Kayak transparan gitu. Bayu menggeleng. Udah, jangan lihat-lihat. Fokus jalan aja. Namun tak lama kemudian, Putri terhuyung. Ia menunduk, memegangi kepala. Aku dengar suara, banyak banget orang ngomong, katanya lirih. Kayak ada yang nyanyi bareng. Semua berhenti. Tapi tak satu pun mendengar apa yang ia maksud. Put, kamu capek. Minum dulu, kata Raffi. Tapi Putri malah tersenyum aneh dan berkata, mereka manggil aku, Vi. Katanya aku mirip seseorang. Ia menatap kosong ke arah hutan kanan jalur, lalu melangkah perlahan, seolah ditarik sesuatu. Raffi segera menarik tangannya. Hei, jangan pisah dari rombongan. Namun saat disentuh, kulit tangan Putri terasa sedingin es. Ia menoleh perlahan dan berkata dengan suara parau. Lepasin aku, mereka udah nunggu. Gilang panik, langsung membaca doa keras-keras. Udara di sekitar mereka berubah drastis, seperti ada aliran angin berputar dari segala arah. Daun-daun kering beterbangan, dan kabut semakin pekat. Dalam kekacauan itu, Rina tiba-tiba menjerit. Suaranya tinggi, menusuk telinga. Ia jatuh berlutut, lalu tertawa keras, tawa yang sama sekali bukan miliknya. Lucu ya, kalian datang jauh-jauh cuma buat lihat kami, katanya dengan nada menggoda, suaranya bergema aneh di antara pepohonan. Putri langsung menjerit ketakutan. Raffi mencoba menahan Rina, tapi tenaga gadis itu luar biasa kuat. Satria membantu, namun ia justru terpental hingga terguling ke tanah. Ketika mereka berhasil menahan Rina, mata gadis itu terbuka lebar. Seluruh bola matanya putih. Dari bibirnya keluar bisikan cepat dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami siapapun. Gilang menutup telinganya, menangis sambil berdoa. Vi, ini bukan orang. Vi, ini bukan Rina lagi. Raffi mencoba tetap tenang. Jangan panik. Pegang dia. Nanti lewat ini juga. Tapi ia sendiri gemetar. Dalam hatinya, ia tahu, sesuatu telah masuk ke tubuh temannya. Beberapa menit kemudian, Rina terkulai lemas, seolah seluruh tenaga tersedot habis. Mereka semua duduk di tanah, napas tersengal. Tak ada yang bicara. Hanya suara napas dan detak jantung yang terasa di telinga. Bayu memeriksa Rina. Nadinya normal, tapi matanya masih kosong. Raffi menatap sekeliling. Kita nggak bisa lanjut. Kita balik ke pos 4. Namun arah balik ini terasa aneh, jalur yang mereka lewati tadi tidak lagi sama. Pepohonan seperti berubah posisi, batu-batu besar yang tadinya di sisi kiri kini muncul di kanan. Kompas Bayu berputar tak menentu. Bahkan GPS di tas Gilang hanya menampilkan layar hitam dengan sinar hijau berkedip. Satria berkata pelan, kayak kita diputerin. Raffi menatapnya tajam. Jangan ngomong sembarangan. Sore hari, kabut semakin tebal. Mereka memutuskan membuat tenda darurat di area datar yang tak tertera di peta. Udara terasa berat, dan di kejauhan terdengar suara seperti gong dipukul pelan, berulang-ulang. Putri mulai menangis pelan. Aku mau pulang, Vi. Aku mau pulang. Raffi berusaha menenangkan. Kita pasti turun besok pagi. Sekarang istirahat. Namun malam itu, suasana semakin janggal. Api unggun yang mereka nyalakan padam sendiri setiap kali menyala. Gilang mengganti posisi duduknya 3 kali, karena merasa ada yang menyentuh pundaknya dari belakang. Satria membuka kameranya diam-diam, merekam sekitar untuk bukti. Tapi di layar, tampak sesuatu yang membuatnya hampir menjatuhkan kamera. Di belakang tenda, samar-samar terlihat bayangan puluhan orang berdiri berjejer di antara kabut. Wajah mereka datar, tak ada mata, tak ada mulut. Hanya kepala tanpa ekspresi, menatap lurus ke arah tenda. Satria menjatuhkan kameranya dan menutup wajah. Aku nggak mau lihat, aku nggak mau lihat. Tengah malam, Putri terbangun. Ia mendengar gamelan, kali ini sangat jelas. Bukan lagi dari kejauhan, tapi seperti dimainkan tepat di luar tenda mereka. Irama lambat, halus, seperti lagu selamat datang. Ia menatap keluar dari celah tenda. Di luar, dalam kabut putih,
Terlihat cahaya seperti lentera bergerak perlahan. Dan di sekeliling cahaya itu, tampak siluet orang-orang mengenakan kain panjang menunduk pelan, seperti menari tanpa kaki. Putri menutup mulutnya, menahan teriak. Tapi sebelum sempat membangunkan Raffi, sebuah tangan pucat menembus kain tenda dan menyentuh bahunya. Sentuhan itu dingin dan berat, seolah menarik jiwanya keluar. Ia menjerit keras. Raffi dan yang lain terbangun, panik. Ketika mereka menyalakan senter, tangan itu sudah menghilang, tapi di bahu Putri tertinggal bekas seperti sidik jari kehitaman, membentuk 5 garis panjang. Rina yang tadi pingsan tiba-tiba duduk tegak, matanya terbuka. Ia berkata datar, "Kalian sudah terlalu jauh. Sekarang tidak bisa pulang begitu saja." Dan malam itu, tenda mereka berguncang hebat, disertai suara gamelan yang berubah cepat, dari irama pelan menjadi ritme keras seperti upacara. Mereka belum tahu, malam itu hanyalah awal dari kesurupan massal yang akan merenggut kesadaran dan waktu mereka di lereng Lawu. Kabut malam itu tidak lagi seperti udara biasa. Ia menekan dari segala arah, menutup langit, menelan suara, dan menghapus batas antara dunia nyata dan yang tak terlihat. Api unggun terakhir mereka padam pukul 00.47, meninggalkan hanya nyala kecil dari senter yang temaram di tangan Raffi. Rina duduk di depan tenda, tubuhnya tegak kaku, menatap hampa ke arah hutan. Matanya menatap kosong, namun bibirnya tersenyum, senyum yang tidak pernah ada di wajahnya sebelumnya. Putri meringkuk di dalam sleeping bag, menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Bayu dan Gilang berbisik-bisik pelan, membicarakan kemungkinan untuk turun secepatnya. Namun tak satu pun tahu arah yang benar. Jalur yang mereka hafal kini hilang. GPS tetap mati, dan kompas mereka berputar seperti dipermainkan. Sekitar pukul 1 lewat, Satria mengambil kamera kecilnya, satu-satunya benda yang masih menyala. Ia menyalakannya diam-diam, ingin merekam bukti atas semua yang mereka alami. Tapi begitu lensa diarahkan ke arah Rina, layar bergetar hebat, muncul distorsi, seperti gelombang air yang beriak. Lalu dari layar itu, muncul bayangan seseorang berdiri di belakang Rina, mengenakan kain panjang, kepalanya menunduk. Tapi ketika Satria menoleh langsung, tidak ada siapapun di sana. "Raffi, lihat ini," suaranya bergetar. Raffi mengambil kamera itu, menatap layar yang kini menampilkan pesan aneh. Tidak semua harus direkam. Satria langsung mematikan kamera dan melemparkannya ke tanah. Semua terdiam. Tak ada yang berani bicara. Beberapa menit kemudian, Putri mulai bergumam dalam tidur. Suaranya seperti doa, namun tidak satu pun dari mereka mengenali kata-katanya. Bayu mencoba membangunkannya, tapi Putri menepis tangan itu keras-keras. Dalam gelap, matanya terbuka, sepenuhnya putih. Ia berbisik pelan, tapi tajam. "Jangan ganggu aku sedang dengar suara mereka." "Putri, sadar," seru Raffi. Tapi gadis itu menatap lurus ke arah tenda, lalu menunjuk. "Lihat, mereka datang lagi." Dan benar, dari balik kabut, tampak bayangan orang-orang berpakaian putih berjalan perlahan, menunduk seperti sedang membawa sesuatu. Tidak ada suara langkah, hanya denting lembut gamelan yang samar. Rina bangkit dan mulai berjalan keluar tenda, diikuti Putri. Raffi menahan mereka, tapi tenaga keduanya luar biasa kuat. Satria menyalakan senter, dan pada cahaya pertama, mereka semua melihat sesuatu yang membuat darah berhenti mengalir. Di antara kabut, tepat di depan mereka, berdiri seorang perempuan tua dengan rambut panjang menutupi wajah, memakai kain kebaya lusuh warna abu-abu. Di tangannya, ia menggenggam bunga kantil basah. Ia menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum. "Dari mana, Le? Kenapa naik pas malam Jumat?" Suara itu serak, tapi jelas. Raffi menelan ludah, mencoba bicara. "Kami cuma pendaki, Nek. Kami nggak bermaksud apa-apa." Perempuan itu hanya tertawa pelan, langkahnya melayang di atas tanah. "Bukan kalian yang datang, tapi dipanggil." Seketika, kabut berputar seperti pusaran besar. Bayu jatuh tersungkur, Gilang berteriak memanggil nama Tuhan. Sementara Putri tertawa keras, seperti meniru suara perempuan itu. Satria sempat berusaha menyalakan kamera, tapi seluruh layar menampilkan wajah mereka sendiri.
Namun semuanya tertawa bersamaan, padahal hanya satu yang benar-benar tertawa di dunia nyata. Dalam kekacauan itu, Rina berjalan mendekati perempuan tua tersebut. "Kalau memang kami salah, kami minta maaf," katanya pelan, namun suara itu bukan miliknya. Ia berbicara dengan logat Jawa halus, seperti dari masa lalu. Perempuan itu mengangguk, lalu menyentuh dahinya. Rina langsung jatuh pingsan. Saat tubuhnya jatuh, dari hutan terdengar suara gong dipukul 3 kali. Pelan, namun berat. Malam semakin panjang. Mereka berlima kini terjebak dalam diam yang menakutkan. Setiap beberapa menit, ada suara langkah di luar tenda. Kadang seperti seseorang berjalan, kadang seperti binatang merayap. Raffi tak tidur semalaman. Ia memegang batu besar di tangannya, berjaga. Sekitar pukul 3 dini hari, Gilang tiba-tiba menjerit. "Ada yang manggil nama aku." Suara itu memang terdengar jelas. Datang dari luar, memanggil nama mereka satu persatu, perlahan, sabar, seperti ingin memastikan mereka menjawab. "Raffi, Satria, Putri." Raffi menutup telinganya, berusaha tak mendengar, tapi suaranya menembus kepala, bergema seperti dari dalam diri sendiri. Bayu mulai menangis. "Aku nggak kuat, Vi. Aku mau turun sekarang juga." Tapi setiap kali mereka melangkah keluar tenda, kabut menebal, dan arah hilang total. Tak ada jalur, tak ada bintang, tak ada cahaya. Pagi datang tanpa matahari. Semua tertidur kelelahan, kecuali Raffi. Saat membuka tenda, dunia tampak berbeda. Pohon-pohon di sekitar mereka tidak lagi sama. Bahkan batu tempat mereka menyalakan api semalam kini hilang. Ia berjalan beberapa meter, dan matanya tertumbuk pada sesuatu di tanah. Bekas tapak kaki, tapi menghadap ke arah tenda, seolah seseorang berdiri memandangi mereka sepanjang malam. Ketika ia kembali ke tenda, Rina sudah duduk tegak, menatapnya. "Udah pagi," katanya dengan senyum dingin. Tapi mereka belum pergi. Putri tiba-tiba tertawa pelan, lalu menangis. Gilang gemetar. "Vi, kita nggak bisa diam di sini. Ini tempat bukan buat manusia." Namun setiap kali mereka mencoba turun, kabut menutup kembali jalur. Mereka seperti berjalan memutar di tempat yang sama, hingga malam kembali datang, dan suara gamelan itu terdengar lagi. Pada malam kedua, satu persatu mulai kehilangan kesadaran. Putri mulai berbicara sendiri, menyebut nama-nama yang tidak mereka kenal. Gilang melihat bayangan dirinya berjalan di depan, padahal ia duduk di tempat. Bayu menulis sesuatu di buku catatan kecilnya, hanya kalimat berulang. "Kami tidak sendirian. Kami tidak sendirian." Dan ketika Raffi mencoba membaca ulang catatan itu keesokan harinya, tulisan itu sudah berubah menjadi simbol-simbol aneh, seperti aksara kuno. Satria, satu-satunya yang masih mencoba merekam kejadian, kehilangan arah realitas. Dalam salah satu rekamannya, terdengar suara samar perempuan tua itu berkata, "Kalau ingin pulang, tinggalkan satu." Malam ketiga, kabut menebal hingga napas terasa sesak. Rina tiba-tiba berdiri di tengah kabut, menghadap ke hutan. Tubuhnya kaku, tangan terbuka lebar. "Udah waktunya," katanya lirih. Seketika angin berhembus kencang, dan tenda mereka ambruk. Raffi menjerit memanggil nama teman-temannya satu persatu, tapi hanya Gema yang menjawab. Setelah itu, dunia gelap. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu. Beberapa minggu kemudian, tim SAR menemukan bekas tenda di area yang bahkan tidak tercatat di peta jalur pendakian resmi. Di dalamnya, hanya ada 2 sleeping bag kosong, 3 ransel terbuka, dan 1 kamera rusak yang masih merekam selama 8 menit terakhir. Rekaman itu tidak pernah dipublikasikan. Dalam arsip internal Basarnas, rekaman hanya diberi label Kasus Lawu 6 file ditutup, tidak untuk umum. Dan itulah awal dari kisah yang tidak pernah muncul di berita manapun. Kisah tentang 6 pendaki yang mengalami kesurupan massal di Gunung Lawu, dalam pendakian yang seharusnya biasa saja, tapi berubah menjadi perjalanan antara dunia hidup dan dunia yang menjaga. Tanggal 23 Oktober, pukul 7.30 pagi, pos registrasi Cemoro Sewu mencatat 6 nama pendaki yang tidak kembali sesuai jadwal turun. Petugas basecamp awalnya tidak curiga. Gunung Lawu seringkali meminjam waktu para pendaki,
mereka biasa turun terlambat karena kabut atau kelelahan. Tapi kali ini, sesuatu terasa ganjil. Ransel milik pendaki lain yang naik sehari setelah mereka ditemukan berceceran di jalur pos 5. Salah satunya menemukan potongan kertas sobek dengan tulisan tangan. Kami dengar gamelan. Tidak tahu arah pulang. Tulisan itu buram, seolah ditulis terburu-buru di tengah gelap. Petugas base camp segera menghubungi pihak SAR Karanganyar. Namun laporan itu tidak pernah diteruskan ke media. Salah satu sumber internal menyebutkan, ada permintaan dari pengelola wisata untuk tidak membuat kegaduhan. Takut berdampak ke citra Lawu. Sementara di sisi lain, di tempat yang tidak lagi terpetakan, Raffi dan kelima temannya hidup dalam hari-hari yang tidak lagi memiliki urutan waktu. Matahari kadang muncul 2 kali sehari, kadang tidak sama sekali. Rina, yang sebelumnya kerasukan, kini terlihat tenang, bahkan menuntun arah jalan seolah ia tahu rute turun. Ke selatan, lewat Batu Bertiga. Di sana ada sungai, katanya yakin. Raffi sempat lega, tapi Gilang menatapnya ngeri. Batu Bertiga? Di Lawu nggak ada formasi begitu, Vi. Aku hafal jalur ini. Namun saat mereka mengikuti langkah Rina, benar saja, di depan tampak 3 batu besar berdiri sejajar, seperti menandai pintu masuk ke dunia lain. Udara di sekitarnya bergetar halus, dan dari dalam kabut terdengar alunan tembang Jawa pelan, gending ladrang wilujeng, biasanya dipakai dalam upacara penyambutan roh. Bayu mulai menangis pelan. Aku pengin pulang, Vi. Aku pengin lihat rumahku. Tapi Rina menoleh, matanya dingin. Belum waktunya pulang. Mereka masih ingin bicara. Di pos pencarian, tim SAR mulai bergerak dengan 6 personel, dibantu warga lokal yang mengenal medan. Seorang warga tua bernama Mbah Parman, yang dulu sering menjadi pemandu spiritual di Lawu, memperingatkan mereka sebelum naik. Kalau kalian dengar gamelan, jangan dijawab. Kalau disapa, jangan nengok. Namun peringatan itu dianggap mitos. Pencarian tetap dilakukan dengan rute standar melalui Cemoro Sewu hingga Hargo Dalem. Pada hari pertama pencarian, mereka menemukan jejak sepatu dan sisa bungkus makanan. Tapi setelah pos 5, jejak itu menghilang. Anehnya, di antara daun-daun kering, ditemukan bunga kantil basah yang masih segar, padahal tak ada pohon kantil di area itu. Ketua tim SAR mencatat fenomena itu dalam log, tapi tidak pernah disampaikan ke laporan resmi. Catatan tangannya hanya berisi, medan tidak stabil, suhu turun mendadak, kompas berputar. Kembali ke Rina dan kelompoknya. Hari terasa seperti berulang. Mereka berjalan, tidur, lalu terbangun di tempat yang sama. Setiap kali mencoba menuruni jalur, pemandangan berubah, seolah gunung mengganti wajahnya setiap jam. Satria mulai kehilangan akal sehat. Ia terus menyalakan kamera, berbicara pada lensa seakan sedang diwawancarai. Kalau ada yang nemu video ini, tolong bilang ke orang tuaku, aku nggak sengaja naik ke tempat yang bukan buat manusia. Suaranya serak, wajahnya pucat. Di belakangnya, tampak kabut bergerak seperti napas besar, membentuk siluet kepala manusia yang perlahan memudar. Raffi berusaha menjaga semua tetap waras. Ia memberi instruksi agar mereka bertahan di satu tempat. Tapi malam itu, Rina menghilang. Hanya jejak kakinya yang tertinggal di tanah basah, menuju ke arah hutan yang lebih dalam. Pagi berikutnya, tim SAR menemukan tenda mereka. Robek, dingin, dan sepi. Namun anehnya, posisi tenda itu tidak berada di jalur resmi pendakian, melainkan di area barat Laut Lawu, tempat yang bahkan warga lokal jarang datangi. Di peta nggak ada titik koordinat ini, ujar salah satu anggota tim. Ketika mereka menyalakan kamera yang ditemukan di antara tumpukan batu, layar menampilkan rekaman buram. Rina sedang menatap ke arah kamera, tersenyum, dan di belakangnya tampak puluhan sosok berbusana putih menari di antara kabut. Setelah itu, layar gelap. Tim SAR membawa semua barang turun, tapi hanya sebagian laporan yang disimpan. Sisa file dikunci dalam folder internal dan diberi kode, Lawu INV 628. Di dunia yang tak diketahui letaknya, Raffi, Bayu, Putri, Satria, dan Gilang terus berjalan tanpa arah. Mereka mulai kehilangan ingatan. Kapan mereka terakhir makan, kapan terakhir tidur, dan bahkan, siapa yang masih hidup di antara mereka.
Kadang mereka mendengar langkah lain di belakang, padahal tidak ada siapapun. Kadang mereka saling memanggil, namun suara yang menjawab bukan milik teman mereka. Suatu sore, Raffi menatap langit, dan langit menatap balik. Dari kabut, terdengar suara perempuan tua itu lagi. Yang datang 6, yang pulang tak harus 6. Raffi menunduk, memejamkan mata, sadar bahwa sesuatu dari tempat ini menuntut imbal balik. Dan itulah awal dari komplikasi pertama. Saat pendakian Gunung Lawu berubah menjadi perjanjian tanpa disadari antara manusia dan penjaga gunung yang tak ingin diganggu. Hari kelima pencarian. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menutup jalur antara pos 5 dan Hargo Dalem. 6 anggota SAR Karanganyar mulai merasa aneh. Mereka kehilangan sinyal radio, dan jam tangan semua anggota berhenti di waktu yang sama, pukul 11.11. Ketua tim, Pak Dimas, menulis di buku catatan lapangan. Cuaca tidak wajar. Kabut turun seperti dinding. Suhu menurun drastis. Kami mendengar gamelan dari arah barat, namun area itu tidak boleh dimasuki tanpa izin adat. Salah satu anggota, Andri, bersikeras menuju arah suara itu. Kalau mereka dengar gamelan, mungkin di sanalah para pendaki tersesat. Namun Mbah Parman, pemandu lokal yang ikut membantu, langsung menahannya. Yang dengar suara gamelan berarti sudah dipanggil. Nak, jangan dituruti. Andri tak peduli, ia berjalan sendirian ke arah barat. 5 menit kemudian, suaranya hilang. Tim memanggilnya lewat radio, tapi hanya ada suara dengung panjang seperti angin lewat di dalam tabung kosong. Ketika mereka menemukannya 2 jam kemudian, Andri duduk diam di bawah pohon, menatap ke arah kabut, dengan wajah pucat. "Loh, kamu kenapa?" tanya Dimas. Andri tersenyum aneh. Dia bilang, mereka nggak mau diganggu. Katanya, yang turun cuma boleh 5. Lalu Andri pingsan. Sementara itu, di dunia lain, yang ditempati para pendaki, waktu tak lagi memiliki arti. Raffi kini hanya bisa mengingat suara, bukan hari, bukan jarak. Rina belum kembali sejak malam sebelumnya. Namun mereka mulai mendengar suaranya di sela kabut. Turun lewat sungai, jangan lupa gantian. Bayu menutup telinga. Aku nggak mau dengar, Vi, itu bukan dia. Namun Putri berdiri, matanya kosong. Tapi itu suara Rina. Dia panggil kita. Mereka pun mengikuti suara itu, menuju lembah berkabut di bawah tebing. Di sana mereka menemukan jejak kaki Rina, tapi tidak berhenti dimanapun. Jejak itu terus berputar membentuk lingkaran besar, seolah ia berjalan tanpa arah. Di tengah lingkaran itu, ada batu kecil dengan bunga kantil segar dan tali berwarna merah melingkar di atasnya. Satria langsung menyalakan kameranya. Tapi layar hanya menampilkan satu kalimat samar dalam bahasa Jawa halus. Kowe wis mlebu panggonanku. Kau sudah masuk wilayahku. Malam turun cepat. Hujan halus turun, tapi tidak membasahi. Raffi dan Bayu bersembunyi di balik tenda darurat. Putri dan Satria berdiam di luar, menatap langit yang berwarna ungu kelam. Tiba-tiba Putri berbicara pelan, seperti sedang mengingat sesuatu. Aku pernah ke sini, dulu, waktu belum lahir. Satria menatapnya heran. Kamu ngomong apa? Putri menoleh, matanya kini berubah hitam sepenuhnya. Aku dulu penjaganya. Raffi mendengar dari dalam tenda dan segera keluar, menahan tubuh Putri yang mulai bergetar. Tapi Putri menepis dengan kekuatan yang tak masuk akal. Ia berteriak keras, suaranya menggema di lembah. Yang kalian sebut pendakian, bagi kami itu ziarah. Seketika kabut menggumpal di sekitar mereka, membentuk pusaran besar. Bayu jatuh tersungkur, menutup telinga. Dari dalam kabut, muncul bayangan wajah-wajah samar. Entah manusia, entah arwah, berbisik bersama. Bayar dulu, baru pulang. Satria berteriak memanggil nama Tuhan. Tapi Rina, atau sesuatu yang menyerupainya, muncul dari balik kabut, mengenakan selendang abu-abu. Ia mendekati Raffi dan berkata pelan. Sudah kubilang, tidak semua bisa turun. Di sisi lain, tim SAR mulai kehilangan arah pencarian. Kompas tidak berfungsi, GPS menampilkan titik yang berputar di satu koordinat. Malam itu,
Mereka memutuskan berkemah di dekat sumber air kecil di bawah pos bayangan. Ketika semua tidur, Pak Dimas terbangun karena mendengar suara langkah. Ia mengira salah satu anggota ingin keluar tenda. Tapi ketika keluar, ia melihat sesuatu di pinggir kabut. 6 orang sedang duduk melingkar, menyalakan api. Ia hampir memanggil, tapi langkahnya terhenti saat melihat bahwa salah satu dari mereka adalah dirinya sendiri. Sosok itu tertawa pelan, lalu menatap langsung ke arahnya. Sudah terlambat buat cari mereka. Kamu juga udah di sini? Pak Dimas jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Ia berteriak memanggil nama Tuhan, tapi yang datang hanyalah angin dan bunyi gamelan yang makin keras. Pagi harinya, tim SAR menemukan Pak Dimas dalam keadaan pingsan dengan tangan mencengkeram tanah kuat-kuat. Di sekitarnya, tanah membentuk pola lingkaran seperti bekas duduk seseorang. Ketika dibawa turun, ia masih tidak sadarkan diri. Tapi saat diperiksa di pos bawah, ia tiba-tiba membuka mata dan berkata datar. Mereka tidak hilang. Mereka cuma belum selesai. Setelah kejadian itu, misi pencarian resmi dihentikan karena cuaca ekstrim. Namun warga lokal tahu alasannya bukan itu. Di malam sebelum tim turun, seorang warga mengaku mendengar gamelan mengalun dari arah barat Lawu, sama seperti hari saat keenam pendaki itu hilang. Sementara itu, Raffi dan teman-temannya kini semakin kehilangan diri. Satria berhenti merekam, karena di setiap rekamannya, suara yang terdengar bukan suara mereka, melainkan suara seseorang yang membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Bayu tak lagi bicara, hanya menulis di tanah. Aku rasa kita sudah mati, tapi belum dikubur. Putri duduk diam di tepi jurang, rambutnya basah oleh kabut. Rina udah di sana, katanya sambil menunjuk ke lembah gelap di bawah. Kalau kita mau pulang, kita harus ikut jalannya. Dan malam itu, satu dari mereka benar-benar berjalan turun ke lembah itu. Tidak pernah kembali. Malam ke-7. Kabut Lawu menebal seperti kabar buruk yang enggan turun. 4 pendaki yang tersisa, Raffi, Bayu, Satria, dan Putri, kini hanya berjalan mengikuti bisikan samar dari arah barat. Mereka tak tahu apakah mereka masih di jalur pendakian, atau sudah berada di tempat lain yang menyerupai Lawu. Kompas tak bergerak. Langit di atas mereka berwarna merah keunguan, dan dari kejauhan terdengar gamelan halus bercampur dengan suara perempuan berbisik. Selamat datang kembali. Bayu mulai kehilangan tenaga. Tubuhnya gemetar, bibirnya membiru. Aku dingin, Vi, tolong aku. Raffi mencoba menyalakan kompor kecil, tapi api tidak mau hidup. Udara terlalu lembab, terlalu aneh. Satria memeriksa rekaman terakhir dari kameranya, tapi di layar terlihat wajah mereka sedang duduk di lingkaran batu, padahal mereka belum pernah ke sana. Satria berbisik, ini, rekaman dari masa depan. Putri menatap layar itu lama, lalu berkata pelan. Bukan masa depan. Itu nanti, saat gunung memilih. Sementara itu di bawah, tim SAR yang tersisa, hanya 4 orang, mulai menyiapkan misi terakhir. Mereka sudah mendapat peringatan dari warga, jangan naik lewat barat, jangan cari yang tak mau pulang. Namun mereka nekat, karena sinyal terakhir ponsel Satria muncul sebentar di koordinat aneh, dekat, sendang derajat, area yang jarang dikunjungi pendaki. Di tengah perjalanan, mereka melewati area bekas ritual lama, sisa dupa, bunga kantil kering, dan batu dengan tulisan aksara Jawa kuno. Salah satu anggota, Bagus, tiba-tiba berhenti dan berbisik. Pak, aku dengar mereka manggil nama saya. Ketua tim, Surya, mencoba menenangkannya. Tapi Bagus menatap kosong, lalu tersenyum aneh. Katanya, giliranku sekarang. Sebelum sempat ditahan, Bagus berlari masuk ke arah kabut, ke dalam jurang berkabut di sisi barat. Suaranya menggema, lalu hilang. Yang tersisa hanya bau dupa basah dan suara tertawa lirih seperti perempuan. Kembali ke para pendaki. Raffi mulai melihat hal-hal yang tidak mungkin. Bayangan Rina berdiri di depan mereka, mengenakan pakaian pendakian yang masih kering, wajahnya tenang. Sudah waktunya, Vi. Jangan lawan. Lawu tidak suka kalau kalian melawan. Raffi menangis, separuh sadar bahwa yang dilihatnya bukan manusia lagi. Tapi Putri menatap sosok itu, lalu membungkuk hormat. Kami datang bukan untuk menantang,
hanya ingin pulang. Sosok Rina tersenyum. Kalau ingin pulang, tinggalkan satu nama. Bayu menatap Putri. Apa maksudnya? Satria menjawab lirih, tukar nyawa. Putri mendekat ke batu besar di tengah kabut, menyalakan lilin kecil dari tasnya, lalu menulis di tanah dengan jarinya. Rina Widyasari. Dia sudah duluan, biarkan kita pulang. Angin berputar kuat. Kabut menyingkap sedikit, memperlihatkan jalan setapak yang mengarah turun. Raffi berteriak lega. Kita bisa turun. Namun baru 2 langkah, Putri berhenti. Ia menatap mereka dengan mata hitam pekat. Kalau kalian turun, aku yang tinggal. Raffi menatapnya tak percaya. Satria mencoba menarik tangannya, tapi tubuh Putri seolah membatu. Ia hanya tersenyum. Kalian harus bayar. Gunung gak pernah gratis. Dalam hitungan detik, kabut menelan tubuh Putri seluruhnya, dan lilin di atas batu padam. Ketiganya berlari menuruni jalur yang entah menuju mana. Tapi setiap langkah, jalan di bawah kaki berubah arah. Mereka merasa berlari lurus, tapi selalu kembali ke tempat yang sama. Lingkaran batu, lilin padam, dan bekas tulisan nama yang kini hilang. Sementara di bawah, Surya dan 2 anggota terakhir akhirnya menemukan sesuatu di area barat. Tenda robek, bekas api kecil, dan sebuah kamera yang masih merekam. Ketika mereka memutar videonya, layar menampilkan gambar 3 pendaki berjalan di tengah kabut. Namun di belakang mereka tampak 3 bayangan lain mengikuti, meniru setiap gerakan mereka, tapi dengan arah terbalik. Surya menatap layar itu, wajahnya pucat. Ini bukan rekaman. Ini, sekarang. Tiba-tiba, sinyal kamera bergetar, suara di speaker berganti jadi gamelan, lalu terdengar bisikan jelas. Kamu ikut mencari, jadi kamu juga ditemukan. Seketika kamera mati. Dan di udara, kabut tebal turun menutupi area pencarian. Pagi harinya, warga di Cemoro Sewu menemukan tenda-tenda SAR terbengkalai. Semua peralatan masih rapi, tapi anggota tim tak ditemukan. Yang tersisa hanya kamera dengan lensa retak dan buku catatan dengan tulisan terakhir. Hanya 3 yang boleh turun. Tapi yang ketiga tidak akan bicara. Seminggu kemudian, 3 pendaki benar-benar ditemukan oleh tim gabungan dari polisi dan relawan warga. Mereka ditemukan di lereng timur, dalam kondisi lemah dan setengah tidak sadar. Ketika dibawa ke pos perawatan, hanya Raffi yang bisa berbicara, itu pun dengan nada datar seperti mengulang sesuatu yang sudah dia hafal. Kami tidak hilang. Kami cuma dikembalikan. 2 lainnya, Bayu dan Satria, tidak pernah sadar sepenuhnya. Mereka sering bergumam di malam hari, menyebut nama-nama yang tidak ada dalam daftar pendaki. Salah satunya pernah berkata dalam tidurnya, yang tinggal di atas, masih nunggu giliran. Setelah insiden itu, area barat Gunung Lawu ditutup tanpa alasan resmi. Tidak ada pemberitaan di media nasional, hanya rumor di kalangan pendaki. Beberapa orang menyebut, malam-malam tertentu, dari arah Hargo Dale masih terdengar gamelan halus, seperti musik pengantar untuk para pendaki yang belum pulang. 2 minggu setelah operasi pencarian dihentikan secara resmi, Gunung Lawu kembali tenang di permukaannya. Cuaca cerah, jalur pendakian dibuka sebagian untuk umum, dan wisatawan kembali datang, seolah tak pernah ada tragedi. Namun di balik itu, ada jejak yang sengaja dihapus. Di ruang kecil Posar Karanganyar, seorang petugas muda bernama Rafiq sedang memeriksa arsip laporan operasi terakhir. Ia menemukan kejanggalan. Laporan tanggal 21 Agustus, hari terakhir pencarian, telah disunting ulang. Beberapa halaman hilang, termasuk catatan lapangan Pak Dimas dan log GPS tim terakhir. Lebih aneh lagi, semua kamera yang digunakan di lapangan dikembalikan tanpa memori, kecuali 1, kamera milik Satria, yang lensa depannya retak. Dalam rekaman terakhir, Rafiq melihat potongan gambar yang kabur. 6 sosok berdiri melingkar di tengah kabut, 1 di antaranya menatap langsung ke arah kamera. Suara lirih menyusul setelahnya. Kamu yang lihat, kamu bagian dari cerita ini. Malam itu, Rafiq bermimpi aneh. Ia mendengar gamelan samar dan bisikan perempuan yang mengulang kalimat. 6 masuk, 3 keluar. Tapi 3 lagi belum kembali. Ia terbangun dengan peluh dingin, lalu memutuskan naik ke Lawu diam-diam,
ditemani dua rekan SAR senior. Mereka menelusuri jalur barat, jalur yang waktu itu ditutup, hingga mencapai tempat yang disebut warga, Lembah Bisu. Di sana mereka menemukan sisa tenda compang-camping dan satu papan kayu kecil bertuliskan dengan arang. Gunung tidak menelan. Gunung hanya meminjam. Tiba-tiba, udara di sekitar menjadi dingin luar biasa. Salah satu rekan Rafiq, Yono, mulai gemetar. "Pak, saya dengar suara mereka." Rafiq menatap ke arah kabut yang mulai menebal. Dari kejauhan, terlihat sosok berjalan lambat, mirip Bayu, dengan pakaian pendaki yang sama, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. "Bayu," panggil Rafiq. Sosok itu berhenti, lalu tersenyum samar. "Sudah waktunya ganti, Mas." Kemudian tubuhnya memudar seperti kabut ditiup angin. Rafiq jatuh tersungkur, napasnya berat. Ketika mereka turun, Yono tidak bisa bicara. Ia hanya menggambar lingkaran di tanah dengan jari, persis simbol yang ditemukan di laporan lama milik Pak Dimas. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian daerah bersama perwakilan Dinas Pariwisata datang ke pos. Mereka mengumpulkan semua dokumen, alat komunikasi, dan file digital dari setiap anggota tim SAR. Ketika Rafiq bertanya mengapa, seorang pejabat hanya menjawab singkat, "Instruksi langsung." Demi menjaga citra Gunung Lawu sebagai destinasi nasional. Seluruh data penyelidikan dihapus. Rekaman suara, koordinat GPS, laporan medis 3 pendaki yang selamat, semuanya dimusnahkan. Namun Rafiq masih menyimpan satu salinan, video terakhir dari kamera Satria. Ia menontonnya berulang kali di malam hari, mencari penjelasan. Pada menit ke-6, muncul bayangan wajah samar di kabut, dan suaranya berkata jelas dalam bahasa Jawa, "Sing Endeleng bakal nyusul. Yang melihat, akan menyusul." Sejak malam itu, Rafiq mulai mendengar gamelan setiap pukul 11 malam. Ia tak pernah berani mendaki lagi. Sementara itu, 3 pendaki yang selamat, Raffi, Bayu, dan Satria, dirawat di rumah sakit daerah. Namun kondisi mereka terus memburuk. Satria kehilangan kemampuan bicara, hanya bisa menggambar simbol-simbol lingkaran di dinding kamar. Bayu sering menatap jendela dan tertawa sendiri sambil berkata, "Mereka panggil aku pulang." Raffi, satu-satunya yang masih bisa berinteraksi, akhirnya diwawancarai diam-diam oleh seorang jurnalis lokal, Dina Kusuma. Dalam rekaman suara yang bocor ke kalangan pendaki, Raffi terdengar berkata pelan, "Kami bukan kerasukan, kami disapa. Di Lawu, yang kalian sebut kesurupan itu cuma cara mereka bicara. Tapi kalau kau dengar sampai akhir, kau nggak bisa keluar lagi." Dina mencoba mengonfirmasi rekaman itu ke pihak rumah sakit seminggu kemudian. Namun kamar tempat Raffi dirawat telah dikosongkan. Petugas hanya bilang, pasien sudah dipindah. Tak ada catatan lanjutan tentang keberadaannya. Beberapa bulan setelah kejadian, jalur pendakian barat resmi ditutup permanen tanpa alasan publik. Pemerintah daerah mengeluarkan pernyataan standar, penutupan jalur dilakukan demi keamanan dan pelestarian lingkungan. Namun warga sekitar tahu kebenarannya lebih dalam dari itu. Malam-malam tertentu, terutama menjelang tanggal 21 Agustus, pendaki yang naik dari jalur Cemoro Sewu kadang mendengar suara gamelan dari lembah barat, diikuti angin dingin yang membawa aroma bunga kantil. Beberapa saksi mengaku melihat sosok perempuan berdiri di antara kabut, membawa selendang abu-abu, berbisik, 6 nama belum selesai. Seorang penjaga warung di pos bayangan, Mbah Karyo, pernah berkata kepada pendaki baru, "Kalau nanti di atas dengar gamelan, jangan cari asalnya. Itu bukan untuk didengar manusia." Dan ketika ditanya apa maksudnya, Mbah Karyo hanya menatap ke arah puncak Lawu sambil menyalakan rokoknya. Gunung Lawu nggak suka kalau rahasianya disiarkan. Makanya sampai hari ini, berita itu disimpan. Karena yang benar-benar tahu, sudah nggak bisa bicara lagi. 3 bulan setelah tragedi Lawu, kawasan Cemoro Sewu kembali ramai. Jalur pendakian utama dibuka terbatas, sementara jalur barat tetap disegel kawat berduri. Namun di antara para pendaki, desas-desus terus menyebar, tentang 6 orang yang dipanggil Lawu, dan 3 yang dikembalikan tanpa jiwa. Jurnalis Dina Kusuma, yang pernah mewawancarai Raffi, kembali ke Lawu secara diam-diam.
Ia membawa salinan data dari kamera Satria yang sempat disembunyikan oleh petugas SAR muda, Rafiq. Rekaman itu belum pernah diputar sepenuhnya karena bagian akhirnya rusak. Namun Dina bersikeras menontonnya sampai selesai. Dalam video itu, tampak keenam pendaki duduk mengelilingi api kecil di antara kabut. Rina, yang seharusnya telah hilang, terlihat sedang berbicara dengan suara yang pelan namun tegas. Gunung ini bukan tempat wisata. Ini gerbang. Setiap kali manusia lupa caranya menghormat, penjaga lau meminta pengganti. Satria menoleh ke kamera, wajahnya pucat. Berarti kita? Rina menatapnya lama. Bukan kalian semua, hanya yang disebut. Tiba-tiba, suara gamelan terdengar pelan, bukan dari sekitar, tapi dari dalam rekaman itu sendiri, seolah kamera menangkap bunyi yang tak terdengar di dunia nyata. Api di tengah lingkaran meredup, lalu muncul bisikan samar. Bayar dengan nama, bukan darah. Setelah itu, gambar bergetar hebat, lalu membeku di wajah putri yang menangis. Namun di detik terakhir, suara laki-laki terdengar jelas di balik kabut. Kalau ada yang menonton rekaman ini, berarti satu belum diganti. Dina menutup laptopnya dengan tangan gemetar. Ia menatap keluar jendela penginapan, ke arah puncak lau yang diselimuti kabut malam. Entah mengapa, dari kejauhan terdengar gamelan halus, ritme yang sama seperti dalam rekaman. Lampu penginapan berkedip sebentar, lalu mati. Dalam gelap, Dina mendengar suara perempuan berbisik di telinganya. Kamu dengar? Berarti kamu ikut cerita. Keesokan paginya, Dina menghilang. Motor dan tasnya ditemukan di parkiran Cemoro Sewu, tapi dirinya tak pernah terlihat lagi. Polisi menyebutnya kemungkinan tersesat. Namun warga tahu, lau telah memanggil satu lagi. Beberapa minggu kemudian, Rafiq, petugas SAR yang membantu Dina, menerima paket tanpa nama. Di dalamnya hanya ada satu benda, kartu memori kecil dan secari kertas bertuliskan tulisan tangan Raffi sang pendaki. Sampaikan ke mereka, yang kerasukan bukan kami, tapi gunungnya. Kami cuma cermin. Rafiq memutar isi kartu memori itu. Video menampilkan malam sunyi di lembah bisu. 6 sosok berdiri melingkar, dikelilingi kabut pekat. Tapi kali ini wajah mereka jelas. Semuanya tersenyum tenang, termasuk Putri dan Rina yang seharusnya sudah hilang. Lalu kamera bergetar pelan. Satu persatu, sosok mereka menatap ke arah lensa, ke arah penonton, dengan mata kosong. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan bisikan serentak 6 suara. Yang turun cuma nama, bukan orangnya. Layar gelap. Tapi di akhir video muncul satu tulisan samar, seperti diukir dengan jari di tanah. Gunung Lau tidak menelan, hanya menjaga. Setelah itu, kabar tentang Dina dan Rafiq menghilang tanpa jejak. Namun beberapa bulan kemudian, pendaki lokal menemukan batu baru di jalur barat dengan 6 nama terukir samar. Nama-nama itu nyaris tak terbaca karena tertutup lumut, tapi satu nama paling jelas. Rina Widyasari. Dan di bawahnya, ada tambahan nama ketujuh. Baru, belum usang. Dina Kusuma. Sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, warga di lereng Lau mengaku mendengar suara gamelan dari arah lembah barat, diikuti aroma bunga kantil dan langkah kaki mendaki pelan-pelan menuju puncak. Beberapa saksi bahkan bersumpah melihat 6 sosok berdiri di tepi tebing, memandang ke bawah, seolah menunggu seseorang. Pendaki yang lewat di jalur utama kadang mendengar bisikan samar di telinga. Kalau kau datang dengan niat baik, Lau akan menuntunmu pulang. Tapi kalau datang hanya untuk mencari sensasi, Lau akan mengingat namamu. Klimaks berakhir di titik paling senyap. Bukan dengan teriakan, tapi dengan pemahaman. Bahwa di Gunung Lau, yang disebut kesurupan, bukan kehilangan kendali. Melainkan proses diterima oleh sesuatu yang lebih tua dari manusia. Dan mungkin, itulah sebabnya. Berita tentang 6 pendaki itu tak pernah dipublikasikan. Bukan untuk menjaga nama baik wisata, tapi untuk menjaga keseimbangan. Agar suara gamelan Lau tetap terdengar, hanya oleh mereka yang tahu cara mendengarkannya. 3 tahun telah berlalu sejak tragedi 6 pendaki Gunung Lau, yang mengalami kesurupan dan menghilang secara misterius. Tidak ada berita resmi. Tidak ada dokumentasi publik. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik,
potongan cerita, dan kabut yang menolak pergi dari puncak Hargo Dalem. Di pos Cemoro Sewu, papan kayu bertuliskan, jalur barat ditutup permanen, mulai lapuk dimakan cuaca. Warga setempat sudah jarang membicarakan peristiwa itu. Namun setiap kali kabut turun lebih awal dari biasanya, orang-orang menutup warung lebih cepat, menyalakan dupa, dan meletakkan bunga kantil di depan pintu. Bagi mereka, bukan rasa takut yang tersisa, melainkan rasa hormat. Beberapa bulan setelah hilangnya Dina, seorang relawan pendaki menemukan buku catatan kecil di area Sendang Derajat. Halamannya sebagian basah, namun tulisan tangan di dalamnya masih bisa dibaca. Itu catatan terakhir Rafiq, petugas SAR yang ikut mencari keenam pendaki. Tulisan halamannya berbunyi, "Aku pikir kami mencari orang. Tapi ternyata kami mencari jawaban yang sudah lama dijaga gunung. Kesurupan bukan gangguan. Itu perantara, cara alam berbicara lewat manusia. Lawu tidak menelan mereka. Lawu hanya memulangkan yang lupa arah." Di halaman terakhir, ada satu kalimat pendek tanpa tanda tangan. "Semua yang hilang, telah kembali ke tempatnya." Tahun berikutnya, jalur resmi Lawu semakin ramai. Anak muda datang membawa kamera, mendaki untuk konten, untuk pemandangan, untuk popularitas. Namun beberapa di antaranya mengaku mengalami hal ganjil. Foto-foto yang mereka ambil di pos bayangan menampilkan 6 bayangan samar di antara kabut, seolah ikut berpose bersama. Saat diperbesar, wajah-wajah itu tidak menakutkan, mereka tampak tenang, seakan tersenyum. Bagi pendaki senior, itu bukan kutukan. Itu peringatan halus. Bahwa Gunung Lawu bukan hanya jalur dan puncak, tapi tempat antara dunia. Tempat di mana yang datang dengan niat baik disambut. Dan yang datang dengan kesombongan, diingat selamanya. Pada malam-malam tertentu, terutama menjelang 21 Agustus, warga masih mendengar gamelan dari arah lembah barat. Kadang disertai bau dupa dan kantil. Kadang terdengar bisikan samar. "Jangan sebut nama kami. Biarkan kami diam." Dan memang, sejak saat itu tak ada lagi yang berani menyebut 6 nama itu di depan puncak Lawu. Hanya doa yang mereka titipkan setiap kali ada pendaki naik. Semoga pulang semua, semoga Lawu merestui. Kini, di bawah langit yang sama, jalur menuju Hargo Dalem tetap berkabut menjelang sore. Di antara pepohonan, batu besar yang pernah menjadi tempat persembahan masih berdiri diam, dikelilingi lumut. Jika diperhatikan dengan seksama, masih ada ukiran samar. Bukan nama-nama lagi, melainkan satu kalimat dalam aksara Jawa kuno. "Sing wani munggah, kudu wani bali." Yang berani naik, harus berani pulang. Narator dokumenter menutup kisah ini dengan suara tenang. Gunung Lawu tidak pernah jahat. Ia hanya tua, terlalu tua untuk dimengerti oleh mereka yang datang dengan tergesa. 6 pendaki itu mungkin tidak hilang, hanya dipanggil lebih dulu untuk mengingatkan. Di tempat setinggi itu, manusia tidak sedang menaklukkan alam, melainkan sedang diizinkan melangkah di tanah yang dijaga arwah. Dan karena itulah, kisah ini tidak pernah disiarkan. Bukan demi menutup kebenaran, tapi demi menghormati yang tidak bisa dijelaskan.